Halo Indonesia, kamu mungkin berpikir sudah tahu segalanya tentang Yesus, tetapi hari ini saya akan membagikan 10 fakta mengejutkan tentangnya. Hal-hal yang tidak selalu diajarkan di sekolah atau bahkan di gereja. Tetap bersama saya, karena fakta nomor 10 akan benar-benar mengejutkanmu. Mari kita mulai. 1. Yesus tidak lahir di bulan Desember. Benar sekali. Para sejarawan percaya bahwa Yesus kemungkinan besar lahir di musim semi atau musim gugur, bukan pada 25 Desember. Alkitab tidak menyebutkan tanggal pastinya, tetapi dikatakan, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lukas 2:8. Ini menunjukkan musim yang lebih hangat ketika para gembala benar-benar berada di padang. Tetapi yang penting bukan tanggalnya, melainkan makna kelahirannya, harapan bagi umat manusia dan kedatangan keselamatan. 2. Yesus adalah seorang pemberontak. Bukan dalam arti destruktif, tetapi dia menantang keadaan yang ada. Dia mengecam kemunafikan para pemimpin agama, membalik meja di bait suci, Matius 20:12, dan menentang praktik yang tidak adil. Dia berkata, "Celakalah kamu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan." Matius 23:23. Yesus tidak takut mengganggu sistem demi kebenaran. 3. Yesus menerima semua orang. Yesus sering bersama orang-orang yang terpinggirkan, para pendosa, pemungut cukai, dan bahkan orang sakit yang dijauhi masyarakat. Dalam Lukas 5:31-32, dia berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Cintanya tidak bersyarat menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh untuk menerima kasih karunia. 4. Yesus tidak menulis satu buku pun. Namun ajarannya telah mengubah dunia. Dia mengandalkan para pengikutnya untuk membagikan pesannya, dan kata-kata mereka telah bertahan lebih dari 2000 tahun. Yohanes 20:25 mengingatkan kita, masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Hidupnya sendiri adalah pesan itu. 5. Yesus lebih dari sekadar pengkhotbah. Dia adalah seorang aktivis. Yesus tidak hanya berbicara tentang membantu orang lain, dia benar-benar melakukannya. Dia menyembuhkan orang buta, Yohanes 9:7, memberi makan orang lapar, Matius 14:19, dan membela keadilan, seperti ketika dia menyelamatkan seorang wanita yang tertangkap berzina, Yohanes 18:7. Dia menantang kita untuk bertindak dengan berkata, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25:40. 6. Yesus tidak tentang agama, dia tentang hubungan. Yesus fokus untuk mendekatkan orang kepada Allah, bukan membebani mereka dengan aturan.
Dia berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 8. Misinya adalah menyembuhkan hati yang hancur dan memulihkan hubungan dengan Allah dan sesama. 7. Yesus mencintai alam. Yesus sering menggunakan alam untuk mengajarkan kebenaran yang mendalam. Dia berbicara tentang biji sesawi, Markus 4:3-2, pokok anggur dan ranting, Yohanes 15:6, dan bunga bakung di ladang, Matius 6:3-10. Perumpamaan ini menunjukkan bahwa alam mencerminkan kasih dan kreativitas Allah. Mungkin ini adalah pengingat untuk menghormati dan melindungi bumi sebagai pengelola ciptaan Allah. 8. Yesus tidak menjanjikan hidup yang mudah. Mengikuti Yesus tidak berarti hidup akan bebas dari tantangan. Dia berkata, "Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Yohanes 14:33. Sementara hidup mungkin penuh tantangan, janjinya adalah bahwa Dia akan berjalan bersama kita dan memberi kita kekuatan untuk bertahan. 9. Yesus sering berdoa. Meskipun Dia adalah anak Allah, Yesus sering menyepi untuk berdoa. Lukas 5:16 mengatakan, "Akan tetapi, Ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa." Dia mengajarkan murid-muridnya cara berdoa, Matius 6:9-11, dan menunjukkan kepada kita bahwa hubungan yang kuat dengan Allah sangat penting, terutama di masa sulit. 10. Yesus masih relevan sampai hari ini. Ini adalah yang besar, ajaran Yesus tentang cinta, pengampunan, dan kasih sayang bersifat abadi. Dia berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Yohanes 3:4. Di dunia yang dipenuhi dengan perpecahan dan kebencian, pesannya lebih mendesak dari sebelumnya. Bayangkan jika kita semua hidup dengan meneladaninya, betapa berbeda Indonesia dan dunia akan terlihat. Yang mana dari fakta-fakta ini yang paling mengejutkanmu? Beritahu saya di kolom komentar. Jika ini menggugahmu, bagikan dengan seseorang yang perlu mendengarnya. Mari kita sebarkan pesan ini tentang harapan, cinta, dan kebenaran ke seluruh Indonesia.